Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita baru yang berjudul Dongeng dari Alam Lain. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Alkisah, terdapat sebuah zaman di mana tanah Jawa masih bersatu dengan beberapa pulau yang berdampingan dengannya. Suatu masa di mana alam ini masih dipenuhi oleh energi misterius yang tak kasat mata. Lambat laun perkembangan peradaban mulai membuat manusia mengenal namanya kekuasaan, kehormatan, dan berharganya sumber daya. Pertempuran terjadi di mana-mana hanya dengan alasan untuk saling menguasai dan menunjukkan kedikdayaan. Pendekar, prajurit, rakyat pun akhirnya mulai memiliki alasan sendiri untuk berperang. Melindungi orang yang disayang, membela yang lemah, mempertahankan tanah kelahiran, dan mungkin sebagai tujuan mulia lainnya. Namun mereka lupa semua tujuan itu tercipta karena di atas mereka ada yang saling ingin berlomba untuk mendapatkan kekuasaan, kehormatan, dan untuk memenuhi kebutuhan duniawinya. Banyak dari mereka yang mencari kesaktian untuk bisa bertahan di tanah ini. Saat itu hal yang tidak mustahil. Masih ada beberapa orang terpilih yang mendapat berkah untuk berkomunikasi dengan para Bathara yang menurunkan kesaktiannya. Dengan ilmu kesaktian yang dimiliki mereka, menjadi Mahaguru yang menurunkan ilmu-ilmu ke para pengikutnya. Tak hanya kepada manusia, kesaktian didapat pun diturunkan ke berbagai pusaka yang dibuat oleh ahli pusaka. Semua itu untuk menyamai senjata yang dimiliki para Bathara. Sampai suatu saat perkembangan manusia konflik di alam dewata dan mulai berkurangnya energi gaib di alam ini, membuat jarak antara manusia dan para Bathara semakin menjauh. Mahaguru dan penerus ilmunya pun mulai kehabisan umurnya. Tapi sayangnya pertempuran malah semakin meluas. Ilmu bela diri, militer, pertahanan, tatanan kerajaan, dan ilmu pengetahuan mulai menjadi tulang punggung utama dalam perang. Namun di balik itu, ilmu klinik dan hal gaib masih menjadi penentu sebuah kemenangan. Hal itu membuat orang-orang berlomba mendapatkan kesaktian untuk bisa membela kerajaannya. Sepeninggal para Bathara, manusia kesulitan mencari untuk mempelajari ilmu baru yang lebih sakti dari lawannya. Hingga sampai terdengar kabar bahwa ada sebuah pusaka salah satu Bathara yang tertinggal di tanah ini. Neng kono ana makhluk sing luwih galak lan luwih kuat tinimbang kewan sing paling kuat ning donya iki. Cerita sang pengembara tua yang berkeliling dari desa ke desa untuk mendongeng. Alam kuwi ora terbatas ruang lan waktu. Kawaro, kitab, lan macam-macam pusaka bisa ditemokke ning kono. Kisah itu menyebar hingga berbagai penjuru, hingga ditemukan sebuah runtuhan candi yang menurut masyarakat zaman dulu merupakan tempat singgah salah satu Bathara. Para pendekar saling berlomba-lomba mencari pusaka yang dimaksud, sampai akhirnya ada dua pendekar dari Tahbiarsono yang berhasil menemukan pusaka yang dimaksud dan mengalirkan energi dari alam itu. Sayangnya pusaka itu mengikat kedua pendekar tersebut di alam mengerikan yang mereka temukan sendiri. Semenjak itu alur peperangan semakin berubah, dimulai dari salah satu kejadian. Sebuah pertarungan adu senjata dimulai. Tiba-tiba muncul bola api berwarna yang menyerang kediaman panglima perang. Tak hanya itu, bahkan menurut cerita ada sebuah desa yang hilang dihabisi sosok besar yang disebut dengan Rasputo.
Keberadaan sosok itu tak lain adalah perbuatan orang-orang yang mendapat kesaktian dan ingon yang mengerikan dari alam mengerikan itu. Sayangnya, kebutaan akan kesaktian membuat mereka lupa akan bayarannya. Apalagi makhluk yang mereka panggil akan tetap di alam ini, bahkan hingga sang pemilik ilmu mati. Kedua pendekar dari Trabiersono bisa bertahan di alam mengerikan itu dengan kesaktiannya. Mereka tetap mencari cara untuk keluar dari alam itu, walau harus bertarung tanpa henti di sana. Butuh waktu lama hingga mereka bisa menciptakan sebuah mantra untuk bisa kembali ke alam manusia. Sayangnya ada risiko yang harus mereka tanggung. Darah mereka dan keturunannya akan terikat dengan alam itu. Itu mengakibatkan kesadaran mereka terkadang masih kembali ke sana, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Kondisi itu lebih baik dibandingkan kesadaran mereka terenggut oleh alam itu dan menjadi salah satu dedemit yang berkeliaran di sana. Sayangnya, ternyata salah satu pendekar berkehendak berbeda. Ia tidak bersedia untuk kembali dan memilih untuk terus mencari kesaktian dan kedikdayaan di alam itu. Ia melarikan diri hingga tidak dapat ditemukan. Mantra itu berhasil. Oleh keraton, kedua pendekar itu diberi gelar oleh kerajaan. Pendekar yang kembali dikenal dengan nama Raden Cokro Biyarsono, dan pendekar yang tinggal di alam itu dikenal dengan nama Raden Darwana Biyarsono. Raden Cokro dengan kemampuan yang ia dapat berhasil menjadi orang penting di kerajaan. Namun ia kembali tersadar bahwa ilmunya membuat kerusakan hingga ia memimpin terahnya untuk menyingkir dari peperangan dan menjadi rakyat biasa. Sampai beberapa puluh tahun kemudian, saudara jauh Raden Cokro memberi kabar bahwa ia melihat sosok yang ia kenal. Raden Cokro memeriksa kabar itu dan benar, ia menemukan sosok saudaranya Raden Darwana di salah satu hutan. Anehnya, penampilan Raden Darwana sama sekali tidak bertambah tua. Belum dapat menghampirinya, sosok Raden Darwana kembali menghilang dan muncul seolah masih berusaha untuk berada di alam ini dengan sepenuhnya. Kejadian itu memberikan firasat buruk pada Raden Cokro. Pasalnya, hidup puluhan tahun di alam yang dipenuhi makhluk tak berpedik kemanusiaan dan penuh dengan kebiadaban sangat mungkin merubah jiwa seseorang. Raden Cokro mulai menceritakan tentang kengerian alam itu kepada masyarakat agar mereka menjauh dari segala sesuatu yang berhubungan dengan alam itu. Sebuah alam di mana tak terbatas ruang dan waktu, alam di mana sosok demit dan makhluk tak kasat mata berasal. Sebuah alam yang memiliki kesadaran sendiri, jagat segoro demit. Pak Wajah meletakkan gulungan serat lontar yang ia bajakan ke meja dan menunjukkan ke yang lainnya. Sebuah gulungan yang ditulis dengan aksara Kawi yang ia dapat dari seseorang kepercayaannya. Ini beneran kita, Pak De? Kok ceritanya hampir tak masuk akal ya? Tanya Igar yang setengah tak percaya dengan cerita yang terdapat di gulungan itu. Ini karya sastra kuno. Terkadang di zaman dulu, untuk menyampaikan sebuah ilmu atau fakta harus melalui pendekatan karya sastra seperti ini. Jelas Pak Wajah. Jagat, Dirga, dan Bajibo mendekat melihat benda itu. Ya, kalau kita nggak ngalamin sendiri, dulu mungkin kita juga nggak bakal percaya dan terus menganggap kisah ini seperti dongeng, ucap Dirga. Benar, belum tentu kisah yang ditulis di gulungan ini sepenuhnya karangan. Sepertinya ilmu pangleakan. Hal itu sama seperti yang tertulis di sini. Itu adalah ilmu yang diturunkan oleh Batari Durga. Jelas Pak Wajah pada Igar. Jagat beberapa kali mengecek beberapa aksara goresan-goresan gambar kuno
yang tak dapat dilihat dengan jelas di sana. Tuh, ada petunjuk apalagi tentang jagat segoro demit? Pasti Pak Wajah punya petunjuk lebih dari kisah ini kan? Tanya Jagat. Pak Wajah menghela napas. Ia membuka sebuah gulungan lagi yang sepertinya masih satu kesatuan dengan sebelumnya. Hanya saja tulisannya lebih acak dan beberapa gorisan gambar. Dari gulungan itu Pak Wajah menjelaskan bahwa untuk berhubungan dengan jagat segoro demit ada beberapa cara. Pertama, terbukanya gerbang secara alamiah setiap beberapa ratus tahun, yang artinya tidak mungkin mereka untuk menunggu hal itu terjadi. Kedua, dengan membuka paksa seperti yang dilakukan Nyi Sendang Rangu dan Jagat. Sayangnya hal itu berisiko masuknya berbagai entitas dari jagat segoro demit ke alam ini. Ada satu cara lagi, cara untuk memindahkan mereka tanpa membawa apapun dari alam itu, ucap Pak Wajah. Mendengar ucapan itu muncul harapan di wajah mereka. Ada sebuah mantra untuk melakukannya. Sebuah mantra yang hanya bisa digunakan oleh salah satu Trah yang bernama Trah Biarsono. Jelas Pak Wajah. Berarti kita tinggal mencari orang dari Trah itu. Iya kan Pak? Tanya Dirga. Pak Wajah menggeleng. Tidak semudah itu. Orang yang membacakan mantra itu harus mengorbankan darah dan nyawanya untuk menukar dirinya. Jelas Pak Wajah. Seketika raut wajah mereka berubah. Sudah pasti Danan dan yang lain tidak akan terima dengan cara ini, ucap Bajiwo. Mereka setuju, namun sepertinya Pak Wajah tidak mendapat petunjuk lain selain itu. Mereka mencari petunjuk dari gulungan dan memikirkan berbagai cara. Namun sepertinya mereka tidak menemui sebuah ujung hingga akhirnya Mbah Jiwo mencoba berbicara lagi. Leluhur saya merupakan pengrajin pusaka yang berlumuran darah, ucap Mbah Jiwo. Maksud Mbah Jiwo? Tanya Pak Wajah. Ada satu ilmu terlarang dari leluhur saya yang mungkin bisa berguna, namun itu tabu dilakukan di zaman ini, jelas Mbah Jiwo. Ilmu terlarang? Kok kedengarannya seram? Saud Dirga. Mbah Jiwo bercerita bahwa leluhurnya memiliki sebuah kitab terlarang, sebuah ilmu yang bisa membuat sang empu penempa pusaka itu membuat pusaka dari tulang belulang maupun organ tubuh manusia. Enggak Mbah, Mbah sendiri yang bilang kalau Danan dan yang lain pasti juga enggak setuju, potong Jagat. Saya tidak pernah bilang bahwa itu manusia hidup, ucap Mbah Jiwo. Mendengar perkataan itu mereka pun berpikir, maksudnya Mbah Jiwo ingin membuat pusaka dari jasad salah satu anggota Trah Biarsono. Pusaka yang bisa mengeluarkan mereka bertiga dari jagat segoro demit? Tanya Pak Wajah. Mbah Jiwo mengangguk dengan ragu. Mereka pun terdiam cukup lama mendengar ucapan Mbah Jiwo. Hal seperti ini sangat tabu untuk dilakukan. Entah itu benar atau salah, mereka masih belum dapat memutuskannya. Sebentar Pak D, intinya kan kuncinya ada dari orang-orang dari Trah Biarsono. Kenapa kita nggak nyari mereka dulu? Mungkin setelah bertemu kita bisa memutuskan untuk melakukan apa nanti, ucap Edgar. Benar ucapan Mas Edgar. Kita pikir dari sini juga nggak bakal ketemu kan, ucap Dirga. Alah kayak kamu, sekarang ngomongnya udah kayak orang gede, ledek Jagat sambil mengajak-ajak rambut Dirga. Iya benar, tapi kita harus mencari petunjuk mengenai Trah itu dulu, ucap Pak Wajah. Mbah Jiwo masih termenung, entah mengapa ia masih merasa harus menggunakan ilmu terlarang itu. Aku tahu orang pertama yang mungkin bisa ditanya, ucap Dirga. Siapa? Tanya Jagat. Yang udah hidup ratusan tahun lah, siapa lagi kalau bukan Nyai Jamprong.
Alah, bilang aja kamu mau ketemu sama Guntur, balas Jagat. Sekalian, tapi nggak salah kan? Pak Wajah dan Mbak Jiwo mengangguk, seolah setuju dengan usulan Dirga. Namun sepertinya Mbak Jiwo punya pemikiran lain. Mungkin kita akan berpisah jalan. Saya akan mencoba mencari leluhur saya itu. Sementara kalian mencari informasi dari Nyai Jamprong, ucap Mbak Jiwo. Jagat dan Dirja setuju, namun tidak dengan Pak Wajah. Sepertinya ia merasakan perjalanan Mbak Jiwo akan menempuh bahaya. Mas Jagat, Dirga, kalau kalian saja yang menemui Mbak Jamprong bagaimana? Biar saya menemani Mbak Jiwo, ucap Pak Wajah. Aman Pak, enggak masalah. Saya juga merasa perjalanan Mbak Jiwo akan lebih berbahaya, balas Jagat seolah mendapat firasat yang sama. Mbak Jiwo sempat menolak, namun sepertinya ia memikirkan resiko yang akan ia hadapi nanti juga. Terlebih zaman dulu, leluhurnya juga sudah menghabisi banyak nyawa untuk bersekutu dengan sosok gaib. Apa saja bisa terjadi saat ia ke tempat di mana keluarganya dulu tinggal. Siang itu juga mereka meninggalkan desa Ragitaru, sebuah desa terpencil di sosok timur Pulau Jawa, tempat di mana Ega dan Pak Wajah tinggal saat ini. Saat ini desa itulah yang terdekat dengan tempat di mana gerbang Jagat Segoro Demit pernah terbuka di sebuah hutan, sekaligus tempat terdekat dengan Pulau Dewata. Sudut pandang Dirga. Langit menghabiskan merahnya dan mengantar kami ke gelapnya malam di sebuah desa. Sebuah desa yang asri yang dikelilingi hutan. Di beberapa sisinya ada sebuah tempat pemakaman baru yang cukup menarik perhatianku. Namun seorang kakek di sana menatapku seolah melarangku untuk memperhatikan tempat itu lebih jauh lagi. Desa Wadirejo. Sekilas tidak ada yang istimewa dengan desa ini. Hanya sebuah desa padat penduduk yang mulai berkembang. Namun tak disangka desa ini menyimpan berbagai kisah yang sulit dipercaya. Salah satu tentang keberadaan sosok nenek yang telah hidup selama ratusan tahun, Nyai Jamprong. Awalnya aku mengira kami akan tiba di desa dengan keadaan yang cukup sepi. Namun ternyata kami salah. Cukup banyak warga sedang berkumpul sembari membawa kentongan dan benda-benda pembuat suara. Ngapunten Mas, ini ada apa ya? Kok rame-rame? Tanya Mas Jagat pada salah seorang warga di sana. Masnya pendatang ya? Kayak baru lihat, balas orang itu. Iya, saya Dirga. Ini Pak di saya Mas Jagat. Kebetulan kami mau mampir ke rumah Guntur, ucapku. Walah, koncone Guntur toh. Itu orangnya di sana, balasnya. Aku melihat beberapa orang sedang berkumpul di antara sedang mengerumuni Guntur. Piye to Tur? Mbok dibantu. Iki anake Mbok Parse lho. Kowe tinggal tegel temen, ucap salah seorang warga yang seolah menyudutkan Guntur. Orang ngono Pak, nek jenengan wong ilang ki njaluk tulung karo polisi. Dudu bocah sing kerjane mung ngingu wedhus kaya aku ngene, balas Guntur. Kan kamu tahu sendiri Tur, anak itu hilangnya tak wajar, pasti ulah demit. Seorang warga lain mulai meyakinkan Guntur. Aku mendekat ke arah mereka dan melambaikan tangan ke arah Guntur. Dirga, Mas Jagat. Guntur terlihat tersenyum menemukan kami. Ngapunten Pak, Bu, kula pamit, enek konco adoh sing teko, teriak Guntur segera menghampiri kami dan menarik tangan kami untuk segera pergi. Lah Tur, malah kabur, piye toh? Keluh seorang warga. Tenang, nanti anak Mbok Parse pasti selamat, teriak Guntur. Kami segera pergi mengikuti arahan Guntur menuju sebuah rumah. Aku menduga itu adalah rumah Guntur. Bu, teman-teman Guntur datang, teriaknya sembari masuk ke rumah.
Tak lama setelah teriakan itu, tiba-tiba seorang wanita keluar menyambut kami. Alah Guntur, temennya mau datang kok nggak bilang-bilang. Mbok belum nyiapin apa-apa loh, ucapnya. Waduh, nggak usah repot-repot bu, kita cuma pengen mampir ngobrol kok, balas Mas Jagat. Iya bu, nggak usah repot-repot, diizinin mampir aja udah seneng, tambahku. Kami pun mulai perbincangan singkat dengan memperkenalkan diri. Sementara Guntur memasukkan barang bawaannya ke dalam rumah dan keluar membawa singkong goreng. Nginep kan Dirga? Ada kamar kosong kok di belakang, ucap Guntur. Aku saling menatap Mas Jagat. Sebenarnya kami memang belum merencanakan akan menginap di sana. Sudah nginep aja. Jarang banget loh Guntur kedatangan temannya, ucap Ibu Guntur. Setelah berpikir beberapa saat, kami pun memutuskan untuk menginap di rumah Guntur. Terlebih lagi kami masih penasaran tentang keberadaan anak hilang yang sempat membuat warga desa ramai. Tadi itu rame-rame, kenapa tuh Tur? Bener ada anak hilang? Tanyaku pada Guntur. Guntur malah mengambil singkong goreng di hadapan kami dan makan dengan santainya. Alah, masalah biasa. Besok pasti juga sudah ketemu anaknya, ucap Guntur. Mas Jagat sedari tadi terlihat menerawang sesuatu. Sepertinya ia juga sudah merasa ada yang janggal. Dirga, Mas Jagat itu Pak Demu kan? Tanya Guntur. Iya, kenapa Tur? Kok manggilnya Mas toh? Kan nggak sopan. Wajah Guntur terlihat penasaran. Pak Deku itu kelewat kreatif kok. Katanya minta dipanggil Mas, biar nggak susah cari jodoh, balasku. Seketika wajah Guntur tertawa sembari menatap ke arah Mas Jagat. Walah, biar gampang kalau mau modus ya. Paham-paham, ucap Guntur. Dirga, mulutmu itu tolong dikondisikan. Ada harga diri yang dipertaruhkan di sini, ucap Mas Jagat. Perbincangan itu mulai perbincangan ringan, mulai dari kisah pertemuan Guntur dengan Mas Cahyo hingga mengingat kembali pertempuran yang kami alami sebelumnya. Cukup lama kami menikmati suguhan dari Ibu Guntur sambil mengobrol hingga akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat di malam itu. Mungkin kurang sopan bila berkunjung ke kediaman Nyai Jamprong di malam-malam seperti ini. Kami pamit untuk tidur setelah perbincangan seru malam itu. Tapi setelah kamar ternyata Mas Jagat mulai terlihat serius. Kenapa Mas? Kok kayaknya ada yang serius? Tanyaku. Anak yang tadi hilang Dirga, dia diculik wewe gombel. Mungkin agak malam Mas, tinggal sebentar ya, ucap Mas Jagat. Ya aku ikut sekalian saja daripada kepikiran, balasku. Mas Jagat setuju. Kami pun beristirahat sebentar sampai merasa orang-orang rumah sudah terlelap. Tepat menjelang tengah malam, aku dan Mas Jagat bersiap untuk keluar rumah. Keadaan rumah cukup sepi dan kami berhati-hati agar tidak membangunkan Guntur dan ibunya. Sesuai petunjuk Mas Jagat, kami pun berlari menuju ke sisi hutan yang mengarah ke sebuah hutan bambu. Sekilas tidak terlihat apapun di sana, tapi aku tahu dengan pasti Mas Jagat tahu kemana kami harus mencari. Semakin dalam kami masuk, samar-samar terdengar suara dari salah satu sisi hutan. Suara tangisan anak kecil terdengar di antara suara lainnya. Itu Mas, di situ, ucapku. Kami berlari ke arah suara dan menemukan sosok makhluk yang memang sering diperbincangkan sejak zaman aku kecil. Makhluk berbadan besar dengan rambut menjuntai hingga ke tanah. Wajahnya begitu mengerikan dengan gigi yang hampir didominasi dengan taring, yang membuatku merasa tidak nyaman saat melihat payudaranya menggelambir panjang hingga ke kaki. Benar Mas Jagat,
Wewe Gombel, kita ke sana, ucapku. Belum sempat berlari, tiba-tiba Mas Jagat menahanku. Ia memintaku memperhatikan apa yang terjadi di hadapan kami. Sudah ada seseorang di sana. Ada seorang anak muda seumuranku yang menutupi wajahnya dengan sarung, sedang berusaha mengusir Wewe Gombel itu dengan beberapa benda dari tasnya. Wewe Gombel itu tidak terima, namun orang itu berhasil menghindari serangan-serangan makhluk itu dengan mudah dan sesekali memberi pelajaran. Itu Guntur kan Mas Jagat? Tanyaku. Mas Jagat mengangguk sembari memintaku untuk mengecilkan suara. Aku tahu dengan jelas ilmu bela diri yang ia gunakan oleh orang itu sama persis seperti yang digunakan Guntur. Kami memperhatikan sejenak apa yang terjadi di sana. Setelah mengetahui Guntur tidak mendapat kesulitan, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah tanpa memberitahu kedatangan kami pada Guntur. Dia pasti punya alasan sendiri ketika menolak permintaan warga desa dan menangani hal ini sendirian, ucap Mas Jagat. Aku menoleh ke arah pertarungan mereka sejenak. Entah mengapa saat itu aku merasa Guntur cukup keren dengan entah apapun niatnya itu. Kisah pagi ini mulai dengan lauk opor yang dimasak oleh Ibu Guntur. Guntur pun makan dengan lahap seolah tidak terjadi kejadian apapun semalam. Dirga sama Mas Jagat kenal sama Guntur di mana? Kok bisa jauh-jauh dari Jawa Barat sampai ke sini? Tanya Ibu Guntur. Oh, itu Bu. Waktu itu kami sempat kerepotan waktu berurusan sama Klang. Seketika sebuah centong sayur terjatuh dan menghentikan aku bercerita. Maaf, itu Bu. Sekolah Dirga pernah bikin lomba olahraga antar sekolah. Jadi ketemu di sana, ucap Guntur sembari memberikan isyarat mata kepadaku. Aku menganggukkan kepalaku, sepertinya aku mengerti maksudnya. Guntur tidak mau ibunya tahu kalau dia teriak dengan hal-hal berbahaya. Kula nuwun, Guntur. Guntur di rumah enggak? Terdengar suara seorang perempuan dari luar. Arum, masuk Rum, teriak Ibu Guntur seolah sudah sangat kenal dengan perempuan itu. Sini, ikut sarapan, mumpung ada teman-teman Guntur, ucap Ibu Guntur. Wah, makasih Bu, mau ngantar ini aja. Ibu bikin kue cucur lumayan banyak, ucap Arum. Walah, makasih ya Nduk. Nanti tolong bawain opor buat ibu juga ya, balas Ibu Guntur. Arum pun mengiyakan. Sepertinya Guntur juga sudah pernah menceritakan sedikit banyak tentang kami. Ia menatap Guntur seolah memberi suatu isyarat. Ya sudah, Arum nunggu di belakang ya Bu. Nengokin si Junet, ucap Arum. Aku dan Mas Jagat saling bertatapan. Junet, kambingku, udah gak usah bingung, ucap Guntur yang membaca kebingungan kami. Kami pun tidak jadi bertanya dan menyelesaikan sarapan pagi ini. Kowe iki piye to Tur? Anake mbok Parse hilang kok ora gelem bantu, ucap Arum dengan sedikit kesal. Sepertinya ia tahu kalau sebenarnya Guntur bisa membantu. Emoh, males, wedi aku, ucap Guntur sembari memberi makan Junet. Merasa penasaran, aku dan Mas Jagat pun ikut bergabung dengan perbincangan mereka. Emang kenapa toh Arum? Anaknya Mbok Parse kenapa? Tanya Mas Jagat pura-pura tidak mengerti. Iya Mas, ada anak di daerah ini yang sudah 2 malam menghilang. Warga sudah mencarinya ke seluruh desa, tapi nggak pernah ketemu, jelas Arum. Terus hubungannya sama Guntur apa? Balas Mas Jagat. Arum menoleh ke arah Guntur dengan muka cemas. Sepertinya ia benar-benar khawatir dengan anak itu. Harusnya Guntur bisa bantu, tapi belum sempat menyelesaikan ucapannya. Mas Jagat mengusap-ngusap kepala Arum dan memintanya untuk tenang. Tahu nggak Rum? Nggak semua jagoan itu pakai seragam.
atau jubah bagus loh, ucap Mas Jagat. Kadang ada yang cuma pakai sarung, timpalku sambil menahan senyum melihat kejadian semalam. Arum terlihat bingung mendengar ucapan kami, tapi kebingungan Arum mendadak berubah ketika mendengar suara beberapa orang warga yang berteriak memecah pagi itu. "Anaknya Mbok Parse sudah pulang!" teriaknya. Sontak Arum yang khawatir segera menoleh ke jalan dan penasaran dengan berita itu. "Sudah samperin saja di rumah Mbok Parse biar tahu dengan jelas keadaan anaknya," ucap Mas Jagat. Arum pun segera pamit pergi setelah mengajak-ajak rambut Guntur dan memasang muka meledek pada Guntur. Mas Jagat hanya menggeleng melihat kelakuan anak-anak muda yang sepertinya ingin bergegas untuk dewasa itu. Matahari sudah meletakkan posisinya tepat di atas kami, namun semua cahayanya terhalang oleh sebuah pohon besar yang rindang di mana terdapat sebuah rumah tua di bawahnya. "Kulon wun," aku mengetuk pintu rumah dengan perlahan. Ini adalah rumah Nyai Jamprong, sosok nenek yang sudah berumur ratusan tahun dan pernah menguasai ilmu rawa rontek. "Sopo?" "Saya Nyai, Dirga sama Mas Jagat." Mendengar suaraku terdengar suara seseorang melangkah mendekat. Aku bersiap mendekat ke arah pintu, namun Guntur malah menarikku menjauh. "Awas!" "Awas kenapa, Tur?" Belum sempat mendapatkan jawaban dari Guntur, tiba-tiba sesuatu jatuh dari atas dan mendarat tepat di hadapan pintu. "Kutune ojo mbok tarik bocah kuwi," ucap Nyai Jamprong sambil tertawa. Aku masih berusaha menahan kagetku yang melihat seorang nenek mendarat tepat di hadapanku. "Nyai ngagetin aja," ucapku. "Ayo masuk, anggap air rumah sendiri." "Tak anggap sarang demit wae piye Mbah?" ledek Guntur. Nyai Jamprong tidak berpaling. Sebaliknya ia menendang sandalnya ke arah salah satu dinding dan memantul melayang tepat di kepala Guntur. "Cangkemmu kuwi," ucap Nyai Jamprong. "Keno meneh." Aku sedikit tersenyum melihat tingkah mereka. Aku tidak pernah menyangka bisa ada hubungan seperti itu antara seorang anak muda dengan seorang nenek yang sudah berumur ratusan tahun itu. Saya kira Nyai orangnya nyeremin dan selalu serius. "Nggak nyangka aslinya begini," ucap Mas Jagat. "Itu kan sekarang Mas, nggak tahu aja dulu waktu baru bangkit dari jembatan keramat. Duh, demit-demit satu alas kalah kabeh. Serem," ledek Guntur lagi. Nyai Jamprong menoleh ke arah Guntur, tapi sayangnya kali ini Guntur sudah siap, sehingga Nyai Jamprong memilih untuk menahan dirinya untuk memberi Guntur pelajaran. "Ya sudah, ada urusan apa kalian kemari? Pasti ada hubungannya dengan dua bocah itu kan?" tanya Nyai Jamprong. Kami mengangguk dan segera menceritakan tentang isi serat yang dipelajari oleh Pak Wajah. Nyai Jamprong sepertinya tidak kaget mengenai kisah tentang Jagat Segoro Demit. Tapi dia sedikit berpikir saat mengetahui ada cara lain yang berhubungan dengan Trah Biarsono. "Kalian yakin Trah itu bisa menghubungkan dengan Jagat Segoro Demit?" tanya Nyai Jamprong. "Justru karena kami belum tahu, kami memutuskan untuk bertanya langsung dengan mereka," jelas Mas Jagat. Nyai Jamprong sedikit bercerita. Ia memang pernah mengetahui tentang Trah itu. Ada segelintir orang sakti yang memang mengincar mereka untuk mendapatkan kekuatan dari Jagat Segoro Demit. Itulah yang menyebabkan Trah Biarsono menghilangkan keberadaannya. "Terus gimana Nyai? Apa kita benar-benar tidak bisa menemukan mereka?" tanya aku. Nyai Jamprong menatapku dan Mas Jagat seolah memastikan sesuatu. "Bisa." Ia pun bergegas masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa sebuah kotak kayu di hadapan kami. "Apa itu Mbah?"
benda ini bisa menuntun kita bertemu dengan orang-orang dari Terah itu? Tanya Guntur. Ora, masalahe aku mesti nganggo jarik sing endi nek arep nemoni dheke. Sontak kami bertiga menahan kesal melihat kelakuan nenek tua ini. Tapi kabar baiknya berarti Nyai Jambrong mengetahui cara untuk bertemu dengan Trabiarsono. Dengan mobil pick up Mas Jagat, kami berangkat menuju sebuah tempat sesuai arahan Nyai Jambrong. Tentunya setelah diterjemahkan oleh Guntur, Nyai Jambrong duduk di depan sementara aku dan Guntur di bak belakang. Sepanjang perjalanan kami saling berbagi cerita, tapi hampir setengah dari cerita Guntur adalah tentang Arum. Sepertinya aku dapat menyimpulkan sebuah dari sikap mereka berdua. Dalam beberapa jam perjalanan, kami sampai di sebuah rumah yang mungkin lebih pantas disebut sanggar. Dengan sopan kami memberi salam dan memanggil pemilik rumah tersebut. Sayangnya tidak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah. Nyai, benar ini rumahnya? Tanya Guntur. Kalau tidak di sini, saya tidak tahu lagi di mana harus mencari mereka, ucap Nyai Jambrong. Kami menunggu cukup lama hingga matahari hampir terbenam. Namun tidak ada satupun tanda-tanda ada seseorang yang akan keluar menemui kami. Sempat kami mulai putus asa dan bersiap untuk pulang. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam rumah. "Ah, tolong!" Mengetahui hal itu, kami memaksa masuk dengan melompati gerbang hingga menemukan sebuah rumah besar di tengah pekarangan. Kami mendengar suara tangisan seorang perempuan yang terdengar dari rumah tersebut. "Mbak, ada apa mbak? Buka!" teriak Mas Jagat. Sayangnya perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya terus menangis tak menghiraukan teriakan kami. "Minggir!" ucap Nyai Jambrong. Kali ini wajahnya seketika berubah serius seolah merasakan sesuatu. Dengan tangannya yang ia tahan di belakang, ia sedikit berlari menendang pintu kayu besar di rumah itu hingga terbuka. Tidak, ini tidak seperti yang kita bayangkan. Saat ini pemandangan mengerikan terlihat tepat di hadapan kami. Ada beberapa sosok manusia yang digantung terbalik di keempat sudut langit-langit rumah. Mereka sudah pucat, tidak bernyawa dengan luka menganga di lehernya. Darah mereka menetes dari luka itu dan mengenangi lantai kayu di sana. Ada seorang wanita dengan wajah ketakutan, hanya menangis sembari melihat keempat sosok yang tergantung di sana. "Keluar! Kamu juga sudah tiba kan?" Tiba-tiba Nyai Jambrong berbicara dengan seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Dari salah satu gelapnya sudut ruangan itu, tiba-tiba muncul sosok nenek dengan wajah yang lebih tua dari Nyai Jambrong. Ia berjalan tertatih dengan tongkat di tangannya. Siapa itu?" teriakku. Guntur mencoba menghampiri kami, namun Nyai Jambrong menarik bajunya dan menahannya. "Saya tidak pernah menyangka seorang nenek Nyai Jambrong yang akan menginjakkan kaki di tempat ini," ucap nenek itu. "Sudah, tidak usah bertele-tele. Apa maksud semua ini?" tanya Nyai Jambrong dengan tegas. "Kami terlambat datang. Saat ini Terah kami telah diburu," jelas nenek itu. "Tunggu, kami berarti masih ada orang lain yang datang bersama nenek itu di tempat ini." "Berarti 4 jasad ini bukan perbuatan nenek?" tanyaku memastikan. Nenek itu mengeleng, wajahnya sedih mulai terlihat dari dirinya. "Mereka anggota keluarga saya. Ini perbuatan orang-orang biadab yang memburu darah kami," jelasnya. Dari reaksi Nyai Jambrong, sepertinya ucapan nenek itu benar. Sebenarnya aku masih penasaran dengan seseorang perempuan yang menangis di ujung ruangan. Namun nenek itu malah menyuruh kami untuk mengikutinya. "Biar cucu saya yang mengurusnya. Kalian ikut saya," ucapnya. Kami mengikuti ke sebuah bagian rumah yang lebih nyaman untuk berbicara. Tepat setelah meninggalkan ruangan itu,
Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang memasuki ruangan tadi. Sepertinya mereka segera menolong perempuan itu dan jasad yang tergantung. Darah murni Trabiarsono hanya tinggal dimiliki beberapa orang. Bahkan mereka yang melindungi saya harus menjaga jarak, mencegah ada yang menyusup di antara kami. Sekeramat itukah Trabiarsono? Apa merubah nama saja tidak cukup menyembunyikan keberadaan mereka? Maaf Nek, tapi tujuan kami ke sini. Aku mencoba menjelaskan, tapi nenek itu malah memotong ucapanku. Sudah, tidak usah dijelaskan. Saya sudah tahu maksud kalian, ucap nenek itu. Maksud nenek? Guntur semakin bingung. Nenek itu menarik napas sebentar. Samar-samar terlihat senyum di bibirnya. Saya sudah bertemu mereka, tenang saja. Mereka baik-baik saja di alam sana, ucap nenek itu. Nenek ketemu Mas Danan dan Mas Cahyo. Bagaimana bisa? Tanyaku. Nenek itu bercerita, Trabiarsono masih dikutuk hingga sekarang. Di balik alam sadarnya, kadang kesadaran mereka bisa berpindah ke alam jagat Segoro Demit. Ada yang terjadi secara mendadak, ada juga yang sudah bisa mengendalikannya. Mendengar itu kami berempat pun merasa lega. Kita cari cara untuk menyelamatkan dua bocah itu. Terlebih saya juga berhutang budi dengan mereka. Mereka pernah menyelamatkan saya bertahun-tahun yang lalu, ucap nenek itu. Mendengar ucapan itu, Nyai Jambrong hanya tertawa terkekeh menertawakan takdir ini. Nenek itu pun ikut tertawa. Namun kami tahu kejadian yang menimpa keluarganya benar-benar masalah untuknya. Mas Jagat, mungkin kita bisa mencoba membantu nenek menghadapi orang-orang yang memburu terahnya Mas, tanyaku kepada Mas Jagat. Mas Jagat mengangguk, tapi ia berpikir keras. Sepertinya ia juga sudah merasa bahwa yang mengincar Trabiarsono bukan lawan yang biasa. Apa dia sudah bergerak? Ucap Nyai Jambrong. Nenek itu mengangguk. Mbah, memangnya dia itu siapa? Tanya Guntur. Leluhur Trabiarsono, sosok yang terjebak di jagat Segoro Demit, Raden Darwana Biarsono, balas Nyai Jambrong dengan tangannya yang mulai berkeringat. Leluhur terjebak di jagat Segoro Demit. Seandainya ia bisa selamat, ilmunya pasti sudah tidak karuan. Apa benar kami harus bertarung dengan hal-hal mengerikan seperti kemarin lagi? Padahal niat kami hanya menyelamatkan Mas Danan dan Mas Cahyo, tidak lebih. Satu hal yang ingin kutanyakan padamu Nyai, ucap nenek itu pada Nyai Jambrong. Tanyakan saja. Jarikmu apik, tukune nang endi? Aku yo arep duwe. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.